Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kalimat taqwa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang hadir di kegiatan salat Jumat ini seluruhnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dipanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan kita umat beliau, semoga istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat umma. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita di pekan ketiga di bulan Sya'ban ini, yang tentunya dengan berbekal takwa kita menyambut Ramadan. Tema pada khutbah yang berbahagia ini yaitu sucikan diri, bersihkan hati, sambut bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti tadi khatib sampaikan di pembukaan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Hadirin Allah muliakan, di 10 hari atau 1 pekan di bulan menjelang bulan Ramadan ini, masyarakat Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke, mereka banyak sekali berkunjung pulang kampung untuk melakukan salah satu tradisi. Banyak tradisi di Nusantara ini yang mungkin masyarakat kita orang Sunda mengenal dengan munggahan.
atau ruahan atau padusan atau megang di Aceh atau pacu jalur di Riau dan Bengkulu, mereka menyambut bulan yang suci, mengamalkan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu aw wajhahu anin niran, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan wajahnya atau jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini salah satu dari aplikasi penerapan hadis baginda Rasulullah SAW dalam islamisasi Nusantara oleh para wali songo dan para murid-muridnya. Makanya banyak mereka mengunjungi, berziarah ke makam leluhur orang tua yang telah meninggal dunia, sembari mereka meminta maaf kepada sanak saudara yang ada di kampung. Bahkan menjelang mereka beberapa hari masuk Ramadan, mereka melaksanakan, bahkan ada mereka melaksanakan keramas atau membersihkan diri dari hal-hal yang sekiranya dapat menghalangi dari khusyuknya bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menyebutkan dalam halaman 126 jilid 1, ada 4 tingkatan pensucian diri atau tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah tathhiruz zahiri anil ahdathi wa anil akhbathi wal fadalat. Membersihkan diri, membersihkan secara lahir dari hadas, kotoran dan najis. Makanya salah tradisi yang ada di Nusantara tadi adalah cerminan, refleksi dan aplikasi penerapan penyambutan bulan suci ini dengan bukan hanya kesiapan secara mental, namun kesiapan diri sendiri, diri pribadi dari hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan atau afdaliyah atau prioritas keutamaan, skala keutamaan dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafas yang kedua adalah tathhirul jawarihi anil jara'mi wal atham. Membersihkan anggota badan, mensucikan anggota badan dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan dosa-dosa besar. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat ketika dia melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar berupa dosa besar. Dia bertaubat, maka Allah akan mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang orang yang bertaubat ketika dia terjerembab dalam kenistaan, terjerembab dalam dosa dan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Banyak kita mungkin di antara kita tak sengaja mulut kita mencerca orang lain, mulut kita menggunjing orang lain, mulut kita memfitnah orang lain, sadar ataupun tidak, atau kita terlupa atau alfa atau tersilap melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di momen beberapa hari menjelang Ramadan, sucikan diri kita dari hal-hal yang dapat mengurangi afdhaliyah, mengurangi keutamaan
dalam beribadah, kekhusyuan beribadah di bulan Ramadan, dan juga membersihkan diri kita, jiwa kita, mental kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin Allah muliakan, yang ketiga adalah tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah wa radha'ili al-mamqutah. Membersihkan hati dari akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang tercela dan perbuatan yang buruk. Kita mungkin dalam diri kita masih ada sifat riya. Ketika kita sholat ke masjid, Allahu Akbar, di belakang kita ada yang melihat, entah orang yang kita kenal atau mungkin yang kita anggap sebagai alim atau guru kita, atau ustadz di belakang kita, atau DKM di belakang kita. Kita sholat Allahu Akbar, maka tathhirul qalbi, maka perlu dan wajib kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ihdharul qalbi, menghadirkan kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sifat riya, ingin dilihat oleh orang ketika kita melakukan ibadah, maka niscaya sedikit demi sedikit akan hilang. Dan seandainya ketika kita memulai sholat Allahu Akbar, perasaan kita tidak bisa menghadirkan Allah, kita sedang melihat Allah beribadah, kita menghadap Allah kita beribadah, maka yakinlah dalam diri kita, camkan dalam jiwa kita bahwa Allah melihat kita. Gusti Allah boten sare, Gusti Allah tidak tidur, Gusti Allah melihat kita. Maka ihdharul qalbi ketika dalam hal ibadah, bahwa kita beribadah, ketika beribadah menghadap Allah SWT, dan ketika kita tidak bisa mengihdharul qalbi, yakinlah bahwa ketika beribadah Allah melihat gerak diri kita, gerakan tubuh kita dan hati kita. Maka pelan, sedikit demi sedikit, maka sifat-sifat riya ingin dilihat dalam ibadah kita, niscaya insya Allah akan dikikis dengan waktu. Dan juga mungkin di antara sifat-sifat al-madhmumah, sifat-sifat yang tercela adalah al-kibar, sombong. Mungkin dengan kedudukan kita, mungkin dengan status kita, baik status ekonomi kita, status kita di masyarakat. Mungkin kita ketika berinteraksi, bergaul dengan orang lain, terlalu mungkin secara lisan merendahkan orang lain. Secara sikap pun sama, kadang sadar atau tidak kita merendahkan orang lain. Maka momen menjelang Ramadan, yuk kita banyakkan beristighfar, mohon ampun, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada Allah muliakan, tingkatan yang keempat menurut Imam Al-Ghazali adalah tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala, membersihkan hati dari hal-hal yang bergantung pada makhluk. Ini penting. Mentawakalkan diri kita, meyakinkan kita, diri kita, iman kita bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha mengatur, Allah Maha mencukupi semua hamba-hambanya. Penting kita tanamkan, kita upgrade lagi, kita perbaiki lagi keyakinan tersebut, bahwa mengokohkan akan keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Maha mengatur, Maha memberi rezeki, harus kita tanamkan kembali. Jangan sampai kita terpaut dalam diri kita
Oh, saya kerja ada bos saya yang menghidupi, yang memberikan makan, yang menggaji saya. Itu dihilangkan perlahan, sedikit demi sedikit, bahwa Allah maha pemberi rezeki. Allah maha tempat bergantung, baik ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan kita sedang lapang rezekinya, ataupun dalam keadaan kita sedang berkesusahan. Semoga kita menjelang Ramadan ini kita dapat mempersiapkan mental, jiwa kita, diri kita, lahir batin menghadapi Ramadan dengan sukacita. Dan mudah-mudahan kita ketika kita bergembira, mempersiapkan mental, jiwa raga kita, maka insya Allah kita akan beribadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Bukan hanya ibadah wajib saja, puasa dan sholat 5 waktu, namun ibadah sunnah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan begitu banyak pahala, begitu banyak diskon besar-besar obral pahala di bulan Ramadan. Semoga kita memasuki Ramadan dan keluar Ramadan kita menjadi insan al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi ayatil hakim wa taqabbala min al-tawfiq salim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Fa ya ibadallah أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma idfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan an hadha Indonesia khassah wa sallallahu muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la takbaru wa aqimus shalah.